Sepertinya belum. Sepertinya iya, dari sini udah kelihatan rambutnya putih. Asli lo gitu. Ngajak semua merangkul bersama Indonesia lebih sejahtera. Ya baiklah, mari kita semua kita sambut Bapak Ganjar Pranowo. Pengalaman ini saya dapatkan minimal dari saya pribadi. Ketika kami kesulitan membiayai pada saat sekolah. Ketika kami harus kuliah dan tidak ada biaya. Ketika orang tua saya seperti tadi disampaikan oleh warga dari Sukoharjo menceritakan. Hanya bisa bersedih. Tapi orang tua selalu mencoba bagaimana anaknya bisa jauh lebih baik kehidupannya. Betul ya? Orang tua saya pernah terlilit rentenir untuk membiayai kuliah anaknya. Orang tua saya pernah jualan bensin dan kami harus membantu itu agar kami bisa survive hidup. Maka ketika amanah politik ini diberikan, menjadi semangat saya untuk melawan kemiskinan itu. Kita lawan bersama-sama kemiskinan agar hidup kita jauh lebih baik. Berangkat dari pengalaman pribadi, ketika ingin kuliah dan orang tua tidak ada biaya, dan bagaimana orangnya berusaha mencari biaya kuliah untuk membuat masa depan anaknya lebih baik. Itulah yang mendorong Ganjar Mahfud sepakat meluncurkan program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Iya, itu dia tadi Pak Ganjar, itu jeritan hati. Yes, dari masyarakat ya. Sukoharjo. Betul. Nah, makanya kita udah gak sabar untuk mendengar cerita Pak Ganjar nih tentang satu keluarga miskin, satu sarjana. Yes. Jadi boleh mari kita sambut Pak Ganjar untuk menjelaskan programnya. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Ganjar. Silakan Bapak. Hal ini diyakini menjadi salah satu cara agar keluarga miskin dapat mengubah nasib, bahkan lepas dari jerat kemiskinan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meluncurkan program ini dalam kampanyenya yang dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa 26 Desember 2023. Ganjar menjelaskan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana ini merupakan perluasan akses dan kebijakan afirmatif untuk anak miskin, disabilitas, atau berkebutuhan khusus, serta warga di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dan perbatasan. Melalui program ini mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas hingga sarjana, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Ya, terima kasih sudah hadir menyertai. Bapak Ibu, kenapa anak kita harus sekolah tinggi? Ada satu harapan besar dari keluarga. Nasib di keluarga itu, nasib anaknya berharap jauh lebih baik. Setiap kontestasi pemilu ada harapan perbaikan agar kita menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ada satu isu yang selalu menjadi perdebatan dalam setiap kontestasi politik, kemiskinan. Banyak cara kita menyelesaikan, sudah ada BLT, sudah ada PKH, ada jaminan kesehatan, ada juga jaminan pendidikan. Tapi kenapa kita tidak bisa cepat? Maka ada praktek baik yang pernah saya lakukan ketika 10 tahun menjadi gubernur. Saya coba datang. Saya coba riset, kenapa kita harus menggapai masa depan dengan berinvestasi yang besar melalui pendidikan. Bapak Ibu, pengalaman ini saya dapatkan minimal dari saya pribadi. Ketika kami kesulitan membiayai pada saat sekolah. Ketika kami harus kuliah dan tidak ada biaya. Ketika orang tua saya seperti tadi disampaikan oleh warga dari Sukoharjo menceritakan. Hanya bisa bersedih. Tapi orang tua selalu mencoba bagaimana anaknya bisa jauh lebih baik kehidupannya. Betul ya? Orang tua saya pernah terlilit rentenir untuk membiayai kuliah anaknya. Orang tua saya pernah jualan bensin dan kami harus membantu itu agar kami bisa survive hidup. Maka ketika amanah politik ini diberikan,
menjadi semangat saya untuk melawan kemiskinan itu. Kita lawan bersama-sama kemiskinan agar hidup kita jauh lebih baik. Saya menemukan beberapa kesempatan dari sebuah keluarga yang saya lihat, oh, di keluarga ini miskin, tapi ada anaknya yang punya potensi luar biasa. Saya akan membiarkan mereka ketika punya talenta olahraga, seni, sains, dan bisa berkembang. Saya tidak pedulikan karena dia bisa survive dengan cara itu. Tapi ketika kemudian mereka harus menyiapkan diri jauh ke depan dan dia butuh bimbingan, maka pendidikan menjadi jalur utama yang ada. Saat itulah saya berdialog dengan seorang warga seperti video tadi itu, saya tanya kepada mereka, apa yang Bapak Ibu harapkan? Saya ingin menyekolahkan anak saya setinggi-tingginya. Tapi Pak Ganjar, saya tidak punya kemampuan itu. Maka apa yang bisa saya lakukan pertama adalah bagaimana kamu bisa bersekolah dan kamu cepat bekerja. Pikiran yang paling cepat adalah membuat sekolah vokasi. Maka pada saat itu kita bikinkan namanya SMK Jateng. Dan kemarin saya sempat ke Solo, tidur di salah satu rumah penduduk. Dia jualan bubur sumsum. Anaknya ada 3 kalau tidak salah. Dan dia tidak punya harapan apapun. Maka anaknya lulus SMP. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tuanya? Mendorong anaknya untuk mencari jalan keluar agar dia bisa sekolah lebih tinggi. Dan dia bisa mendapatkan sekolah level SMK. Anaknya pinter, dia sungguh-sungguh, dia belajar keras, dia meminta doa orang tuanya. Pendek cerita, dia keterima dengan seleksi yang sangat ketat di SMK Jateng itu. Belum lulus, belum wisuda, dia sudah mulai magang dan bekerja. Dengan gaji sudah 3 juta pada saat itu. Satu yang mengharukan Bapak Ibu, orang tuanya dikirimi 500.000 tiap bulan. Pada saat anak ini mau saya wisuda untuk angkatan pertama, yang datang adalah orang tuanya. Saya kaget, Bapak ngapain berdiri di sini? Saya mewakili anak saya karena anak saya tidak bisa pulang, dia sudah bekerja. Wow. Setelah itu Bapak Ibu, anaknya diangkat menjadi pegawai tetap, gajinya kurang lebih 6 juta. Hari ini dia sudah berpenghasilan 12 juta. Dan orang tuanya dikirimi 2 juta setiap tahun, rumahnya dibangun. Saya tadi malam, 2 hari yang lalu tidur di sana, saya mendapatkan suasana kebahagiaan di keluarga itu. Terasa betul ciri-ciri kemiskinan yang melekat mulai hilang karena kemudian saya melihat fasilitas kehidupannya jauh lebih baik. Karena pendidikan. Inilah kisah inspiratif yang kemudian membawa saya dan Pak Mahfud untuk, Pak, kita bikin, kita cari satu keluarga miskin yang ada di Indonesia, kita cari satu anaknya, kita biayai sampai perguruan tinggi agar kelak dia bisa menghidupi keluarganya. Bapak Ibu, dalam kesempatan yang sangat baik di Sukoharjo ini, bantu kami. Mari kita bekerja sama. Kita cari satu data yang baik, kita kelola dengan bagus, dan kita punya profil warga bangsa, warga negara Indonesia. Ketika keluarga miskin ini bisa kita capture dari data NIK yang ada, maka disitulah sebenarnya negara bisa hadir untuk membantu dari keluarga itu agar ada anaknya minimal 1 sarjana dalam satu keluarga miskin, untuk dia bisa merubah nasibnya. Bapak Ibu, di Sukoharjo ini saya ingin melonceng program ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gerakan besar nantinya. Sehingga biaya pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD kita fokuskan untuk kita konsentrasi ke sana. Sehingga menjemput bonus demografi dengan penduduk produktif yang banyak. Kita investasi melalui kesehatan. Dan kita prioritaskan kepada mereka yang punya talenta bagus dan dia berangkat dari keluarga yang miskin. Terima kasih untuk semuanya.
Mohon dukungan dan doanya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat lebih baik untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.